Halo semuanya, selamat datang kembali di Isokutek. Dan kali ini ada kabar yang mengejutkan teman-teman. Wis, pokoknya stay tune aja kalau pengen tahu kabar apa itu. Kalau misalkan pengen langsung loncat ke kabarnya, atau pengen langsung skip, langsung menuju ke inti yang pengen teman-teman lihat, langsung aja timestamp bawah itu ada. Saya udah buatin, jadi nggak perlu nonton full, nggak masalah. Yang penting kalau ada iklan, jangan di skip. Masuk aja langsung kita ke informasi pertama Tech News episode kali ini. Oke teman-teman, kita masuk ke informasi pertama, yaitu kabar terbaru dari AMD Ryzen yang akan datang, yaitu AMD Ryzen 8000 series atau disebut dengan Granite Ridge untuk codename-nya. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, untuk AMD 8000 series ini itu nanti akan menggunakan konfigurasi sampai 16 core untuk jumlah core-nya. Kemudian dia menggunakan Zen 5 atau arsitektur terbaru, dan untuk TDP-nya sampai 170 watt. Nah, di sini juga disebutkan bahwasannya kalau AMD Ryzen 8000 series ini itu akan keluar nanti di kuartal 4 tahun 2024. Ya, masih tahun depan. Cuman ini bocoran aja. Informasi aja untuk teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk AMD server roadmap-nya. Jadi ini Granite Ridge ada di bagian sini. Dia menggunakan Zen 5 core, dan kemudian untuk rilisnya itu di Q4 tahun 2024. Ini kemungkinannya ya. Dan di WCCF Tech ini juga udah dirangkum tentang AMD Ryzen 8000 series ini. Yang pertama adalah menggunakan Zen 5 arsitekturnya yang seperti udah saya bilang tadi. Kemudian untuk konfigurasi jumlah core-nya itu ada 6 core, 8 core, 12 core, 16 core. Tentunya 16 core ini pasti Ryzen 9 pasti ya. TDP-nya sendiri 65 watt sampai 170 watt. Kemudian yang menarik di sini adalah fabrikasinya. Fabrikasi yang digunakan itu adalah 3 nanometer miliknya TSMC. Wah, ini luar biasa, 3 nanometer loh, bayangkan. Dan ini kabarnya masih rumor ya. Jadi ini adalah informasi pertama yang mungkin kita dapatin dari AMD Ryzen 8000 series. Ya, tambah-tambah informasi aja buat teman-teman. Selanjutnya kabar yang mungkin sedikit mencengangkan. Setelah kemarin mungkin teman-teman udah tahu, yaitu tentang Samsung yang bekerja sama dengan AMD untuk membuat SoC sebuah smartphone yang disitu menggunakan GPU dari AMD. Nah, Nvidia ternyata juga secara diam-diam ada kabar mereka ini melakukan kerjasama dengan MediaTek. Jadi MediaTek akan kerjasama dengan Nvidia untuk membuat sebuah SoC baru. Loh, ngomori rek iki apa iki? Piye iki? Tambah menarik gini kan ya kabar-kabar daripada pembuat SoC atau pembuat chipset ini. Kabarnya lagi-lagi dari WCCF Tech. Ini kemungkinan akan bekerjasama dengan Nvidia. Jadi MediaTek kemungkinan akan kerjasama dengan Nvidia untuk membawa sebuah arsitektur GPU baru di SoC mereka. Nah, kemungkinan nanti seperti yang dilakukan oleh Samsung di Exynos-nya. Exynos mereka kan dia GPU-nya ditanami RDNA 3 kalau nggak salah kan. Nah, ini Nvidia, MediaTek GPU-nya nanti akan menggunakan Nvidia. Wah, kayak apa ini? Seru, semakin seru persaingannya teman-teman. Dan ini bisa teman-teman lihat, ini karena adanya mungkin GPU dari Mali yang biasa dipakai di Dimensity itu kurang memuaskan. Akhirnya ya mau nggak mau MediaTek ini harus mencari mana nih produsen chipset yang khusus GPU yang kira-kira bisa kita ajak kerjasama. Nah, kemungkinan besar dan yang terbaik kerjasamanya adalah dengan Nvidia, karena melihat dari Samsung yang udah kerjasama dengan AMD. Besar kemungkinan nanti, nah seperti yang udah saya bahas kemarin tentang Dimensity 9300 yang disitu menggunakan konfigurasi CPU 4+4, dimana menggunakan 4 Cortex X4 dan juga 4 Cortex A73 kalau nggak salah. Nah, kalau kemarin kan itu masih belum ada informasi mengenai GPU yang dipakai itu apa. Nah, sekarang ada gambaran GPU-nya di Dimensity 9300 itu kemungkinan akan menggunakan GPU buatan daripada Nvidia. Nah, di sini juga ditulis bahwasanya nanti Dimensity 9300 itu adalah sebagai penantang Snapdragon 8 Gen 3 ya, yang udah saya bahas ya. Kalau masih belum nonton, tontonlah video yang kemarin ini, video Tech News sebelumnya ini. Ini bisa jadi gebrakan baru teman-teman. Karena ya kita tahu GPU atau kemampuan GPU daripada Nvidia kan luar biasa gitu.
untuk seri desktopnya maupun laptopnya itu udah keren gitu. Apalagi nanti mungkin kalau udah nyemplung ke dunia smartphone, waduh, ini kita nggak tahu nih. Kita sebagai konsumen cuma menikmati aja teknologi-teknologi seperti ini kan. Kabar selanjutnya dan kabar yang terakhir untuk episode kali ini yaitu mengenai the next Samsung Galaxy Z Fold dan juga Samsung Galaxy Z Flip. Ya, kita tahu bahwasannya si Google ini udah merilis atau memperkenalkan si Google Pixel Fold yang itu menjadi ancaman untuk Samsung. Kalau misalkan ini nggak respon oleh Samsung, itu akan membahayakan pasar Samsung yang sampai saat ini mungkin menjadi penguasa pasar untuk foldable phone ya. Nah, karena hal tersebut lah ada kabar yang menyebutkan kalau Samsung Galaxy Z Flip 5 dan juga Z Fold 5 perilisannya itu akan lebih cepat dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya. Kalau seri-seri sebelumnya itu dirilis bulan Agustus, bulan September atau hampir masuk di Q4 di tahun tersebut. Nah, ada kabar dari WCC FTech lagi di sini. Katanya itu akan maju 2 minggu untuk Samsung Galaxy Z Flip 5 dan juga Z Fold 5. Ini untuk memerangi pasar daripada Pixel Fold yang udah dirilis kemarin. Nah, di sini juga dituliskan juga tanggalnya kapan gitu kan. Jadi untuk Galaxy Z Fold 5 dan juga Z Flip 5 itu akan official pada tanggal 26 Juli tahun 2023. Yang berarti ini maju 2 minggu dari perilisan biasanya di bulan Agustus, yaitu eventnya Galaxy Unpacked. Hal ini sekali lagi itu untuk merespon perilisan daripada Pixel Fold, Google Pixel Fold yang mengancam pasarnya Samsung. Jadi ya Samsung siap-siap kalau misalkan ini nggak dirilis cepet-cepet, pasar Samsung Galaxy Fold ataupun Flip-nya ini akan menjadi terancam. Dan kabar yang banyak dibahas di sini bukan Galaxy Z Fold-nya ya, tapi Z Flip 5-nya. Karena Z Flip 5 yang beredar, beberapa gambar yang beredar di luar sana seperti yang ini, teman-teman lihat di sini, itu menampilkan sebuah gambar renderan yang di layar keduanya itu akhirnya lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan di Galaxy Z Flip 4. Kalau sebelumnya kan kecil banget, jadi cuma bisa menampilkan notifikasi atau apa. Nah, kali ini dia bisa menampilkan lebih banyak konten. Nah, ini kan kemarin yang ngomong, wah lebih bagus Oppo Find N2 Flip nih daripada Samsung Galaxy Z Flip 4. Nah, ini dibales nih sama Samsung. Dia akan mengeluarkan layar yang lebih gede, layar kedua yang lebih gede di Samsung Galaxy Z Flip 5. Terus kabarnya Samsung Galaxy Z Flip maupun Z Fold 5 yang nanti akan dirilis itu masih akan menggunakan Snapdragon 8 Gen 2. Ya mungkin di bulan Juli nanti ya nggak ada Snapdragon 8 Gen 3 ya. Jadi mau nggak mau harus pakai Snapdragon 8 Gen 2 ya. Mungkin nanti di Z6, Z Flip 6 atau Z Fold 6 itu pakai Snapdragon 8 Gen 3. Pasti kayak gitu tuh. Terus ada kabar lagi menyebutkan dari Kompas Techno di mana Samsung Galaxy Z Flip 5 yang flip itu, yang kecil, itu akan menggunakan fitur daripada Z Fold. Dimana kalau teman-teman tahu pasti Samsung Galaxy Z Fold itu kan bisa Samsung DeX. Samsung DeX itu ya layanan dari Samsung yang bisa mengonekkan antar device Samsung dengan sangat gampang gitu kan. Kemarin yang bisa cuma Samsung Galaxy Z Fold dan juga beberapa tablet dari Samsung. Nah, kali ini Samsung Galaxy Z Flip 5 itu katanya juga bisa menggunakan layanan dari Samsung DeX ini. Sampai sekarang masih belum ada bocoran spesifikasi lengkap mengenai Samsung Galaxy Z Flip 5 maupun Z Fold 5-nya. Ya nanti kalau misalkan ada kabar lagi mengenai ini dua smartphone ini ya kita kasih kabar. Makanya ya jangan lupa untuk subscribe channel ini biar gak ketinggalan informasi terbaru seputar teknologi. Oke teman-teman, kayaknya itu aja untuk episode kali ini. 3 informasi untuk teman-teman kayaknya udah cukup ya untuk episode kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang informasi yang udah saya sampaikan kepada kalian semuanya? Coba tulis di kolom komentar mana yang paling menarik untuk kalian dan mana yang mungkin kalian tunggu-tunggu. Mau AMD 8000 seriesnya atau MediaTek yang kerjasama dengan Nvidia atau seri Z Flip dan juga Z Fold terbaru dari Samsung. Nah, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk share juga video ini kalau misalkan bermanfaat ya teman-teman. Oke, see you on the next video dan see you on the next episode daripada Tech News. Dan saya Afat undur diri. Salam teknologi.